datang di pecel lele lela. Yang hijau ya. Warna hijaunya terinspirasi dari situ. Benar. Iya. Dari mana aja sebenarnya hijau ini? Dari mana? Ini jatuhnya hijau memalukan. Hijau malu kan ya? Iya. Hijau banget sih ya. Benar, di Gitu KDP ya. di sini. Kita bertiga punya kemiripan. Apa? Kita bertiga adalah Jablay Industri. Betul sekali. That's right. Gitu. Tapi kan kalau kita cuma industri doang, dia kan di kehidupan nyata jablay. Fun fact ya, tapi tau gak, ini pas ngobrol di ada programnya keluar di YouTube. Aku udah nunggu banget. Ih, kapan gue dipanggil kayak di sini aku udah siap banget untuk diajak ngobrol intens, deep gitu, tidak ada ketawa-ketawanya. Ternyata Bener. Iya. Bener. Jangan semuanya. Aduh bahaya deh kalau dia. Lu kemarin pas dihubungin langsung oke. Langsung oke, saya mau. Karena bisa apa karena nggak enak sama dia? Pasti yang pertama karena gak enak. Iya kan emang udah gue hitung waktunya. Kan yang penting jam 3 jangan ganggu gue kerja gitu kan. Gitu. Tapi dia punya salon kita belum diundang ya Pak? Emang Bapak mau sih diundang di salon saya? Ya nggak bisa lah. Kalau ini kan punya personal, itu kan perusahaan. Beda ya. Kalau punya lo sih gua dateng kapan Kalau gue bikin YouTube sendiri baru. Nah, iyalah ya Gua kan undang. YouTube lu nggak jalan. Nah mungkin ini kan jalan Pak Pak di Jablay kan viewersnya. dia ngejablay di mana aja Pak. Iya, masalah. Ada keinginan, ada aku list nama-namanya aku pengen undang nggak ya Undang gitu dong, kan. Tapi baju cuma 2.750.000. Anjing Bun, kasih 1,5 aja. Ini yang punya kita ya. Kita masih. Deh, mau Gila, dah. Anjrit banget. Oke berarti kalau aku tambahin 30 mau ya? Tambahin 30.000. Aduh, gak usah deh. Gimana sih? Apa Neng rasanya udah mau 40 tahun? Iya. Masih gimana sih? nih ya kan gue ngeliat ngobrolan di WA nih, gue pikir wah ini kayak obrolan intens nih, kayaknya serius nih, enak deep katanya gini nih. Masih jadi Ya kita kan bahas itu kok. Oh bahas itu, oke siap. Tapi kan setiap orang pandangannya berbeda sama umur. Ada yang ya biasa aja lah, mau masuk 40 usia nambah juga biasa aja. Ada orang yang menganggap 40 lagi gitu. Oh, Lu termasuk yang mana? gue nggak yang terlalu ngoyo mempersiapkan umur segala macam, gue harus ngapain enggak. Udah gue jalanin aja kayak gitu. Tapi orang-orang bilang gue awet muda. Iya, Diki awet muda mau apa umurnya cuma segini aja katanya. Cuman nggak takut jadi kayak menopause gitu. Nanti kalau aku menopause Warrior. gimana gitu. Waria senior. Tapi emang lu santai aja, Santai menikmati aja, hari-hari udah begini aja udah lu gitu. nggak mikirin 40 ntar ada apa ya, surprise aja gitu. Ya surprise aja udah. Life begin at 40 bro. Life begin at 40. Iya, artinya kan kalau 40 tahun orang ngomong gini, 40 tahun itu penentuan hidup lo. Mau bener atau enggak di 40. Oh iya. Iya. Tapi ada juga yang menyangkal pendapat itu bahwa banyak juga orang yang nggak nyampe di 40 gimana? Iya, dia berarti belum memulai hidupnya udah mokat duluan dong. Udah Sehat-sehat ya. udah sehat. Ya apa terlepas lu bilang ya gue mas slow aja, santai-santai aja jalan Tapi hidup. biasanya Tapi kan pasti itu memunculkan secara sadar atau tidak kematangan dari seseorang Betul. terhadap memahami semua hal di hidupnya. Cara gue menghadapi sebuah masalah kali ya, yang mungkin berbeda dari umur gue sebelumnya gitu. Kalau sekarang lebih kayak bijak, lebih banyak diam, lebih banyak duduk, ayo komunikasi dibanding kayak wah bertenaga keluar masalah nggak kelar dibanding kayak gitu. Kalau sekarang tuh mendingan udah diem aja dulu untuk 1-2 hari. Kalau kurang 2 hari tambah 3 hari, 4 hari kan kurang. Ternyata masalahnya gak keluar. Aduh. Mungkin dia begitu. Mungkin besok gak kelar. Begitu terus jadinya. Berarti fight lo lumayan ya? Misalnya di rumah lagi ada percikan gitu ya. Iya. Terus tiba-tiba lo harus keluar rumah dan harus bikin orang ketawa.
tahu. That's right, Pak. Itu yang kadang gue jalanin hari-hari yang penuh dengan kayak, wih gila, orang-orang pada nggak mau tahu. Yang gue tonton ya gue harus lucu, gue nggak mau tahu keluarga lu kayak gimana, ibarat gitu yang bikin kayak gue. Nah itu kadang-kadang yang gue seneng tuh syuting tuh di Trans 7 sama teman-teman BTS segala macam. Hal yang gue bawa percikan dalam rumah tangga yang gue bawa untuk menuju syuting, kadang-kadang tuh udah keburu hilang pas kita lagi briefing. Karena briefing kan kita bercandanya kayak tai bang ya, bercanda kayak apaan tahu gitu terus kita makan lempar-lemparan tai. si lucu. Bercandanya saking asiknya, maksudnya gitu saking asiknya. Canda ya itu, canda kali kalau lempar-lemparan tai gitu, maksudnya gitu. Itu Pak, kadang-kadang kayak pas ketika lagi briefing itu buat gue ya, momen briefing itu bukan sekedar cuma baca-baca, enggak, kayak gue kayak anjir kayak di nolin lagi gitu. Kita mulai dari nol lagi pas lagi briefing dari nol lagi. Jadi ketika pas udah di set kayak, wah udah happy lagi. Iya memang ya berat sih, apalagi sekarang lu udah menafikan diri menjadi jablay industri. Jablay industri itu dalam konotasi yang positif ya. Maksudnya lu akhirnya bisa fleksibel. Ditaruh di acara komedi lu bisa, disuruh lu acting bisa, bawain acara bisa, stand up bisa gitu kan. Iya betul. Tapi kan butuh energi yang besar. Ada kompensasinya memang. Ada hati yang mungkin lu harus sedikit korbankan. Ada rasa capek yang lu harus kesampingkan. Tapi posisi Diki Divi hari ini tuh emang yang lu pengen nggak zaman dulu? Ya Kan kadang ada orang yang gue mah stand up comedian, gue nggak bisa kalau disuruh ini, gue nggak bisa kalau terlalu industri gitu. Iya ya Pak, ya mungkin ini puncak dari segala doa gue ketika gue lagi di stand up kali ya gitu. Emang lu pengen? Iya, emang suatu saat nanti gue membekali diri gue dengan berbagai macam keahlian gitu. Yang memang dari sebelum gue terjun di dunia entertain pun gue udah kayak segala macam, kayak silat, kayak marawis apa segala macam. Gue tekunin. Nah, gue nggak tahu tuh yang bermusik, marawis, silat, terus gue ikut eskul bartender, gue ikut break dance apa segala macam. Yang nyokap gue sampai sempat nanya gitu, Diki mau jadi apa sih Neng? Berarti kok semuanya dijalanin. Nggak tahu mah, pokoknya Diki seneng ini, lagi seneng kesenian ini jalanin, seneng ini jalanin gitu kan. Ikut-ikut teater seneng gitu kan, ikut-ikut silat seneng. Sempet ikut break dance. Gue break dance, gue pernah jadi breakersnya Uya Tofu dulu masih zaman Tofu. Oh iya? Sempat perform di Bogor dulu sama Tofu gue. Sudah lupakan saja iya. Semua rasa cinta yang ada gitu. Lu breakersnya? Iya. Aku B-boys waktu dia lagi perform aku perform B-boysnya 2 kali dia manggung. Yang bisa muter-muter gitu. Aku bisa windmill di bawah. Muter gitu. Kalau lu dulu belajar break dance, kok lu sekarang balet banget orang? Ya kan lentur kan, makin lentur. Break dance itu dituntut untuk makin lentur. Aku makin lentur makin jago. Kalau yang lain lentur makin laki, kalau aku makin kebetul lenturnya gitu, maksudnya gitu Pak, gitu. Jadi ketika lu masuk ke segala sisi yang lu pengen coba itu, lu sebenarnya belum ada gambaran. Belum ada gambaran. Mau ngapain gitu. Betul Pak, gue seneng nyanyi. Iya. Tapi memang hobi seorang Diki Divi itu yang dari kecil itu memang agak sedikit out of the box dibanding anak kecil lain. Contoh. Kelas 6 SD gue udah hafal lagu-lagunya Mas Habi. Bagi yang nggak tahu lagu Mas Habi nih nanti. Lagu Mas Habi itu lagu Orkes Melayu Dangdut zaman dulu, jika bakal adanya dangdut, itu masih kaset yang tulisannya tuh pakai Arab Melayu. Itu ya lagu-lagunya Mas Habi. Coba nyanyi dikit. Jika bungamu kembang di dalam taman gitu, ambilkan air lalu kau siramkan. Itu aku udah hafal semuanya. Sampai di umuran aku kelas 6 SD aku udah ngefans sama Yohanes Satar. Oh kirain Yohanes Bridal. Bukan. Berarti di umur itu bayangan lu, gue pengen jadi penyanyi. Gue pengen jadi penyanyi deh. Saat itu Pak. Jadi penyanyi kayaknya asik deh. Gitu. Gue udah kenal yang namanya Mas Habi, Munif Bahaswan, Yohanes Satar. Itu kan apa ya, musisi zaman dulu, orkes Melayu Arab zaman dulu gitu kan. Itu ya gue udah kenal, gue udah apa satu. Jadi kalau gue habis belajar, gue ambil kasetnya. Di depan tip itu gue setel sampai gue ketiduran di depan ruang tamu. Kelas 6 SD tidur udah. Kadang ya orang mau tidur kenapa kan ketiduran ini? Kan ketiduran gini nih, orang tidur kan normal aja gitu kan gitu. Waktu 6 SD. Kelas 6 SD. Penyanyi. Nambah umur. Akhirnya aku udah mulai SMP tuh aku lagi seneng-senengnya apa ya? Udah SMP tuh
Bokap tuh kayaknya lu kan orang Betawi, lu harus bisa silat tuh SMP. SMP tuh dibekalin silat sampai kelar gua silat cingkrik segala macam sampai kelar lah. Sampai ban berapa? Sampai ban apa maksudnya? Kalau cingkrik tuh nggak ada ban. Oh, nggak ada ban? Nggak ada ban dia. Jadi kalau cingkrik tuh sampai sambut aja. Jalannya gimana kalau nggak ada ban? Jalannya yang nggak ada ban, kotak. Asik. Jadi kalau waktu silat lupa tuh. Jadi silat penyanyi udah cita-cita lupa. Lupa tuh gitu. Kayaknya gua atlet pon deh gitu. Oh, Pas sebenarnya oke. pas gua jatuh-jatuhin gua atlet pon kayaknya nih gua gitu kan. Udah inilah yang digelutin kayaknya ya untuk membanggakan nama keluarga kata gitu. Nah, lu silatnya silat yang pertunjukan apa silat fighting? Silat fighting. Gokil. Makanya cingkrik nggak masuk pon dia nggak boleh karena terlalu mematikan gitu. Jadi jurus-jurus sudah beberapa udah nguasain. Udah sampai kelar gua. Jadi kalau cingkrik itu ada 12 kembang, Pak. Ada 1, 2 cingkrik, longok, lok B, macan, itu ada semuanya ada. Iya. Lu pakai sampai yang belajar tenaga dalam gitu gak sih, Neng? Orang dalam gua. Emang silat apa? Ada nih Pak, makanya gua keluar. Makanya gua keluar. Itu udah mulai ada bacaan, terus ada segala macam. Tapi yang gua selesai silat itu kan ada tes lagi buat memantapkan apa yang udah gua punya. Itu gua pernah tidur di balok. Tahu nggak kaso balok kotak yang kecil? Oh. Kaso. Iya, Kak. Yang kotak Pak. Iya. Masuk. Iya. Itu lu pada bingung kan kenapa gue tidur di situ. Jadi kalau tidur di situ tuh nggak bisa sampai lelap banget. Boleh lu lelap tapi lu jaga keseimbangan. Nggak boleh jatuh. Jadi cuma satu kasok doang. Satu kaso aja tidur di situ tuh tidur gitu. Nyokap gue kadang masih 1, 2, 3 hari nyokap gue masih kayak udah nggak apa-apa lah gitu. Pas udah hari keempat udah nggak boleh. Bokap gue diomelin. Kesian anak gue mau tidur. Jadi gue tidur begini bang kan gue tidur nih. Supaya itu ngapa? Ngarah refleks. Ngelatih refleks. Jadi kalau tidur lelap dikit. Bangun lagi. Udah gitu. Jadi tidur lagi. Kalau gue lagi seimbang tidur nyenyak, kalau lagi nggak seimbang jatuh refleks lagi. Itu nggak refleks, dipegang tok gitu, dipegang. Tujuannya Tak gitu. Lu pernah gak tidur di atas kasur tuh? Misalkan semalam 2 malam gitu. Malam ketiga tiba-tiba udah dipaku sama orang. Bisa nggak? Jangan di kasur. Wah, ada kasur nih gitu. Berarti tingkatan betul. Pernah bangun rumah nggak gitu-gitu. Berarti sekarang kalau lu sparring 2 menit sama Iko Uwais lu bisa ngelawan dong. Takut pasti. Sama-sama silat. Takut. Sama tanding nggak? Pernah tanding? Iya tanding dong, pernah tanding juga. Juara pernah? Enggak, cuma tanding kan selesai satu perguruan yang udah paling bagus siapa. Dulu tuh lawan gue namanya Uwo. Dia, kaki tangannya gede banget gitu kayak kaki. Terus gue liat, buset, tangan lu gede banget, Wo. Kata Wo, itu kaki gue. Iya, begitu kan. Ternyata gue yang salah megang. Gue salah megang ternyata gue. Gue pikir tangan lu, Wo, gitu. Salah kali, ini tangan gue. Gitu. Dia kan kalau dia mohon maaf dia kan dagang kelapa. Tiap hari dagang kelapa lu bayangin aja. Tangannya segede gini megang golok, dak ngacak golok. Sambut sama gua. Kok gua kena kepukul pernah, Bang. Wah, kalau keluar air mata gua dipukul sama dia. Beneran. Dia kan sambut, jadi kalau sambut jadi itu kita nggak usah pakai sambut jadi itu nggak usah pakai pasang ini namanya bukan kuda-kuda, ini namanya pasang pukul namanya. Kalau di cingkrik namanya pasang pukul, kalau di silat kuda-kuda gitu kan, anjing-anjing gitu. Ada mungkin ada binatang, mungkin ada lain, tidak ada kali. Tapir-tapir mungkin gitu kali ya. Udah gitu kalau gue namanya pasang pukul. Kalau sambut jadi itu nggak pakai pasang pukul lagi. Jadi langsung mukul aja begitu. Entah gue lagi bengong atau lagi apa belum siap, glepok langsung kepukul gitu. Langsung ginian gue merah dipukul sama tukang kelapa. Banget, bayangin aja kelapanya diginiin sama dia diangkat-angkat gitu kan. Apalagi kena muka gua.
Bokap gue mah tapi ngeliat, bongap tuh dipukul sama Uwo ya kata gitu. Lagian sih lo katanya. Orang sambut jadi nggak tahu kalau sambut tempel kan kita nempel dulu. Siapa yang nempel duluan kita ambil. Terus abis silat. Setelah silat Ah. masuk ke SMIP, SMIP. Smith. Mulai awal mula lo balik. Ya memang sih gitu kan karena ditambah lagi pas udah SMIP tuh udah tahu ngeband Smith terus tuh Sekolah pariwisata. iya menengah industri. kayaknya bini gue juga Smith deh. Oh iya, Iya, Bin. gue sih. Ada perhotelan ya? Iya, Ya, perhotelan. betul. Iya, bini gue. Lah, berarti bini lu dulunya laki kali. Ya, bukan gitu Mas maksudnya. Nah, soalnya kan kalau dia kan SMIP-nya sekolah menengah ilmu perubahan kan. Kalau dijamin berubah, dijamin berubah. Jurusan lu jurusan apa? Perhotelan. Aku perhotelan. Kenapa akhirnya lu belajar bartender mungkin? Iya, salah satu ekskul yang ada di SMIP waktu itu SMIP gue tuh ada ekskulnya ekskul bartender, ekskul juggling ya, Juggling, betul. dulu baru mengenal minuman. Tapi basicnya harus juggling dulu karena itu kan untuk showbiz, untuk pertunjukan gitu kan. Sebelum kalau lu sekarang dikasih lu masih bisa dong? Masih tahu tekniknya? Tahu Pak beberapa Dika. tahu. Iya, tekniknya. dia bisa juggling botol, gelas, Iya. di atas roda Banatu bisa. Berlebihan. Banyak ya, bang. Skill lu banyak ya Skill banyak ternyata. Pak Dika, Iya. alhamdulillah. Itu tuh di breakdance juga udah mengenal di situ juga tuh, di SMIP juga karena di ekskul breakdance, ekskul basket ada, volley ada, breakdance ada, terus juggling juga ada di situ, bartender di SMIP. Nah, saat itu baru tuh udah kayaknya breakdance deh gue deh. Enggak. Sampai lu kepikiran, gue pengen nyobain dan masuk fokus ke ekskul breakdance tuh. Dorongannya apa, Neng? Dulu itu dulu tuh gue punya patungan beli CD-nya itu gara-garanya breakdance itu gue sering diajak nongkrong di Mad Mall. Oke. Di Mad Mall itu kan Mad Mall kan dekat Gor Bekasi. Di Gor Bekasi itu ada yang udah ada tim breakdance, komunitas. Iya, namanya Blue. Nah, tim gue sekarang sampai gue dicabut jadi membernya Blue. Blue Breaker namanya, Blue Breaker. Lu ngelihat kayak kok kayaknya Keren banget kayaknya nih gitu kan. Ini apa ya namanya? Oh, ini breakdance, ini komunitas breakdance Bekasi. Sampai yang kayak cacing-cacing gitu bisa lu. Iya, begini sampai cacing gini. Tuh, begini tuh sampai rumah kadang apa rumah. Bang. Udah kali. Ada angkot katanya. Ada angkot, ada apa? Iya, akhirnya dia sadar gitu. Sadar. Dikasih orang begini sampai rumah. Iya. Kata temennya, kan ada angkot, Neng. Oh iya lupa, besoknya dia naik angkot. Naik angkot. Tapi di angkot begini. Di lantainya. Penumpang nih ngapain nih orang? Sampai yang tadi sama tofu. Betul. gitu-gitu. Wih. Dari situ tuh digelutin segala macam sampai battle ke sekolah-sekolah, ada sekolah lain SMA apa gitu battle sama SMIP gua gitu. Terus menang, terus akhirnya teman punya link. Udah dapat duit tuh di situ tuh, ngehibur-hibur acara. Iya, Pertama kali ibaratnya dapat off air. uang di situ? Dapat duit tuh pertama kali juga tuh, dapat manggung-manggung gitu selain ngeband gitu ya pertama kali ya. Breakdance juga dikasih tuh dapat duitnya tuh kalau nggak salah gue manggung di mana ya. Gue sempet ketemu juga sama ini Bonda sama siapa deh yang rapper itu Fade to Black. Fade to Black. Teman-teman Fade to Black di Bogor gitu. Gue sempet ketemu juga sama komunitas teman-teman dari Fade to Black juga tuh yang ada breakdance-nya juga. Gue sempet kesana juga. Kan main. biasa breakdance itu second layer ya, setelah penyanyi di depan. Betul. Belum terlintas waktu itu. Gua nyuri perhatian nih biar siapa tahu bisa jadi artis atau jadi kru tetapnya atau jadi belum kepikiran sama sekali atau memang ya udah ini jiwa gua. Iya, Gua ngedance saja gitu. Iya, kayaknya gua saat itu belum kepikiran untuk jadi yang posisi atas kayak pas lagi Tofunya nyanyi kayaknya seru kali jadi Tofunya nyanyi gitu ya. Tapi enggak, gua belum kepikiran kayak gitu. Gua lagi kepikiran kayak itu kan banyak formasi apa segala macam. Jadi konsen di breakdance. Tofu tuh pas awal-awal manggung, awal-awal mereka ya masih ada Uya kayak gitu. Ngundang penonton juga gak sih Uya ke atas terus di hipnotis? Belum Mas, itu masih nyanyi. Saya baru pakaian saja. Aneh banget pertanyaannya. Orang lagi ngomongin gua. Gue nanya
makanya kan gua Iya, ini kan lagi zamannya si Uya masih nyanyi, belum kepikiran megang tisu kalau dia mah. Ya maaf. Ini juga apa tuh formasinya tuh lagi ada yang vokalisnya baru. Ada yang vokalisnya baru tuh dia, kan ada vokalisnya dari Blood Sugar apa gitu kan. Kan Tofu kan sempat ganti vokalis Ya, gitu. betul. Gitu. Seneng gua tuh, seneng banget tuh, bangga tuh cerita ke nyokap-nyokap keluarga gua, mah Diki manggung di Bogor bareng Tofu apa segala macem. Tofu apa sih Neng katanya gitu. Grup gitu, Diki yang break dance gitu. Hati-hati apa tak katanya begitu. Kata mak tuh. Kata mak gitu. Udah. Iya. Itu ganti lagi setelah breakdance. Bosen. Bosen. Tapi SMP dulu sempat SMP malah yang Marawi sama Gambus pas SMP tuh. Jadi dari sambil silat juga, Marawi Gambus juga udah sempet dapet duit juga tuh gitu, ngarak-ngarak penganten pagi-pagi. Bangun jam 5 subuh. Pekerja keras juga Udah loh, Neng. pakai baju koko bangun jam 5 udah siap. Karena kan kita barengan sama penganten. Iya, tapi niat lu emang nyari duit jajan tambahan. Iya, jajan tambahan hari Minggu kan. Hari Minggu gitu. Mah besok ada ngarak mah itu tadi bangunin subuh, bangun sholat subuh, pakai baju koko, pakai baju seragam kita dah gitu kan. Kita datang ke tempat kawinan sebelum ada pengantin, sebelum ada apa segala macam gua udah datang. Lu pakai apa duit itu? Hah? Lu pakai apa duit Jajan, penghasilan lu sendiri? Jajan aja. Jajan aja gitu? Makanan, jajan apa yang gue demen, yang gue suka gitu. Gitu-gitu aja. Ya berarti emang jiwa entertainnya udah kenceng. Iya, bener. Dia lu suka kesenian kan? Seneng gue sama kesenian tuh seneng gitu kan. Berarti habis breakdance lompatnya stand up atau masih Dari banyak breakdance perjalanan masih lain? adalah dari breakdance tuh konsen ngeband Band, sampai punya yang album, Jepang-Jepangan. Jepang-Jepangan apa segala macem gitu kan. Terus habis ngeband, udah sih kayaknya terakhir di ngeband udah habis gitu gua hiatus gitu kan, udah dah mau ngapain lagi, terus kerja sama kakak ipar pas di Menpora, kerja gitu kan segala macam. Akhirnya masuk ke stand up Indo Jakbar. Nah dari situ baru deh. Iya, tapi waktu pertama kali gue lihat rekaman lama ya, dulu waktu pertama kali gue didaulat jadi hostnya Stand Up Academy Indosiar tuh ya, Akademi Suca. Itu kan gue akhirnya riset ya, gimana sih seni stand up, siapa aja sih pentolan-pentolan stand up. Gue nemu satu video, lu masih di komunitas, itu masih liga komunitas. Liga komunitas stand up betul. Lu bawain materi yang polisi Bandung, yang harus sopan. Gua udah melihat anjing nih anak lucu banget. Ini anak bibit gitu. Terus waktu itu karena gua nge-host sama Uus, gua bilang, gua habis nonton tadi di KDV, oh gua kenal gitu. Iya. Dari situ ya. Mulai. Oh ternyata lu deket sama Uus. Deket. Gua udah membayangkan anjing nih anak lucu nih, pasti suatu saat bisa jadi gitu. Iya. Tapi lu pas di stand up emang pengennya jadi stand up komedian kayak founder. Ya. Itu kan biasanya yang dilihat sama anak stand up kan foundernya dulu kan. Iya. Kesuksesannya tolak ukurnya mereka dulu kan. Betul. Belum kepikir lo, wah suatu saat gue pengen sepanggung sama Winnie Cahgur atau Parto, Sule gitu-gitu. Enggak, pas masuk stand up enggak ada kepikiran untuk enggak ada untuk apa aku harus menjadi artis sebesar mereka. Enggak, jadi gue yang penting patokan gue adalah setiap malam gue begadang, gue keluar bisa menghasilkan materi lucu aja. Udah itu aja. Setiap gue punya tabungan materi lucu aja buat diajak offer kemana kek. Gue punya gitu. Terus kalau zaman dulu di komunitas tuh, kalau komika yang pecah itu bakal kita jadi obrolan di komunitas-komunitas lain tuh. Waktu gue pecah di Jakbar, di semua komunitas Jakpus, Jaksel semuanya, oh ini dia Diki gitu. Kadang gue belum open mic di Depok pun, di Depok orang Depok juga udah minta gue, Diki kapan open mic di Depok gitu. Kayak materi yang ini dong gitu. Kadang ibaratnya jadi kayak baru pecah di situ udah kayak berasa kayak lokal hero ibaratnya gitu. Jadi target lu tuh sebenarnya sederhana ya. Di setiap step lu tuh targetnya tuh tadi kayak nyari uang jajan. Iya. Explore kesenian baru. Iya. Gitu aja. Nih ya, gue cerita jujurnya. Kali pertamanya nih. Kali pertamanya gue masuk ke kan gue di BTS gitu ya. Kali pertama manggung di BTS gitu kan, terus ketemu sama dia dua orang gitu kan, sama Pak Haji segala macam. Pas habis briefing gue tuh sempat ke kamar mandi dulu. Kenapa? Iya kan keingetan nyokap gue gitu. Maksudnya kalau nyokap kan sering nonton lawak-lawak gitu ya segala macam. Yang disebut mungkin Aji Andre, Pak Wendy segala macam. Itu dikit tuh kalau kayak Pak Wendy sama Pak Haji, duitnya udah banyak kali nih sekarang ya kata gitu. Dia duitnya apa tuh Neng? Gitu. Dia nggak tahu mah gitu. Oh kalau Diki apa? Diki stand up. Nyokap udah tahu tuh stand up tuh. Stand up bisa kan Neng kayak dia kan gitu. Ya nggak tahu mah gitu. Ah Diki milihnya stand up sih. Coba milihnya kayak dia gitu. Jadi nyokap gue milihnya mungkin ada caranya kali menuju ke dia. Kalau stand up gitu mungkin gitu. Ya obrolan orang tua gitu aja konvensional gitu kan maksudnya. Iya kali mah iya. Ya ntar dah mama doain dah mudah-mudahan bisa kali kayak dia gitu. Berarti yang membuka pintu industri buat lu itu BTS itu? Iya dari awal untuk apa ya kunci semuanya untuk nyampe gue di dunia entertain awalnya BTS.
sebelum muncul acara-acara lain yang sekarang lu bintang itu Kan aku pintu pecahnya di utamanya- BTS. Oh. Yang aku bareng Bu Ayu, yang aku suaminya Bu Ayu. Iya, Yang aku jadi Gojek. Ya, inget gak? Iya, jadi Gojek. Iya, materinya tuh yang lu dapat banyak, Bang. Iya nih, narik sebenarnya segini nih, dia menangnya track. Iya, itu dia. Iya, gitu kan. Yang si Ayu aku panggil Sisilia, sini dia gitu. Kebetulan memang si Ayu udah pernah ada ini juga. Hari pertama lu duduk nih di meja briefing. Tas. Wendy Cagur. Iya. Tauladi. Iya. Ah, ini yang sering diomongin sama emak gue. Gue nih 95 kalau ada mabul dikira banget. Ya meskipun secara personal mereka nice, pasti akan Pasti ngebuka nice. sama orang baru, Iya, siapapun open itu ya. banget. Iya. Tapi kan lu gimana lu nempatin diri bukannya? Sokul aja dulu, sebentar itu kan gue bilang gitu, gue minta waktu sebentar, gue pas ganti baju gue tuh ke kamar mandi, tuh gue kayak gini mau kayak gitu-gitu, jadi gue gak mau ketahuan orang, gue gini-gini dulu tuh sama gue dalam hati gue pengen nangis gitu, bilang kayak nyokap, pengen telepon ke nyokap, gue telepon nyokap apa, tapi nggak diangkat-angkat gitu maksud gue gitu kan, gue pengen ngasih tuh man sekarang Diki lagi di BTS nih gitu, maksudnya gitu, kan gue bilang gue tuh ngerasa BTS adalah pembuka karir gue untuk menuju sampai di KDV yang sekarang adalah gue pernah dulu kan abis itu stand up kan gue pernah ikut sinetron juga, film juga, tapi orang ya maksudnya nggak sekarang gitu maksudnya bang, yang ngebuka tuh sekarang adalah BTS gitu maksud gue yang ngeliat kayak karyanya banget ibaratnya gitu kan, yang oh ini Diki banget orang bisa menilai jokes gue kayak gimana tuh ya dari BTS gitu maksudnya kayak gitu. Terima kasih BTS Trans 7. Tapi biasanya ya buat ya gue sih ngerasain banget ya meskipun kita udah berkarir sebelumnya, tapi begitu masuk ke dunia yang baru, katakanlah masuk dunia komedi, ketemu orang-orang yang udah pakar di komedi nih, mau ngelempar sesuatu kan takut. Itu dia Pak, mungkin udah terasah. Masuk nggak ya? Masuk nggak ya? Jokes gua ya. Masuk gitu. nggak ya? Iya gitu. Itu dia mungkin gift from the God-nya adalah ketika gue ngejokes atau gue ngelempar sesuatu, teman-teman yang di situ juga pada terhibur dan ketawa. Itu dia alhamdulillah. Karena dia pure aja sih Pak, kalau gue lihat. Jadi pertama kali kayak masuk gitu, jalan das gue lihat, wah siapa nih gitu. Lu belum notice? Belum. Pas gue perhatiin kok jalannya agak aneh. Oh ternyata Tono asistennya. Kalian. Habis ke Sandung. Banyak kabel. Iya banyak kabel. Kabel. Iya banyak kabel. Oh iya, di set. Sandung jadi jalannya agak kayak kesakitan. Aduh gitu. Di studio, di stock and di set banyak kabel ya Pak. Kayak sedek kesandung gitu. Saya ini tadinya. Gua juga lupa sih Neng, maksudnya BTS sudah jalan kan sebelum lu masuk kan? Udah jalan Iya, setahun betul. Terus lebih Bang. tiba-tiba oh Surya arisan ya? Iya itu masa transisinya Surya. Betul. Udah kadang syuting, kadang enggak di BTS gitu Bang. Masuklah Diki gitu, terus sempat ditanya kan gimana Diki sama si Fori gitu. Gue bilang, sih itu tuh Bang. Performnya maksudnya. Persona ya, ini persona ya. Personanya, persona ya. performnya emang. Terus tapi gue melihat ketika nama Diki disebut sebagai apa ya kemungkinan orang yang bisa mengisi kekosongan Surya secara tetap dan segala macam, ya gue nggak ada penolakan sama sekali karena gue ngelihatnya lu memang bisa langsung ngeblend sama teman-teman dan sebenarnya lebih ke arah gue ngelihatnya sih lu tuh yang lu bilang tadi gitu, karena kalau di komedi gitu semua tergantung tingkat kepedean lu kan. Bener gak? Iya. Lu tuh pede aja gitu. Jadi kadang-kadang kayak misalkan kalau gue nih misalkan ada jokes gue yang gue nggak dapet, kadang-kadang gue nggak bisa menutupi itu dengan apapun gitu. Iya. Jadi orang bisa melihat bahwa, wah anjir nggak lucu lagi. Tapi kalau lu kan kadang-kadang misalkan gitu, ada jokes lu yang menurut lu nggak dapet, tapi udah lu tutupin. Gitu, kayak gitu. Kayak gitu-gitu tuh, tapi akhirnya ya tadinya kita nggak ketawa, jadi ketawa gitu. Dan lu gue ngeliat, ya udah se pure itu gitu, se ngalir itu. Jadi mungkin pembawaan lu juga keseharian juga bukan yang gimana-gimana, jadinya akhirnya mungkin bisa diterima sama penonton, bisa diterima sama pemain yang lain juga. Iya Bang. Untung banget lo dapet pandangan itu. Ini QC-nya komedi sekarang bro. Anjing. Ini QC-nya. Iya bro. Parah. Ngeri. Kerja di pabrik kali gua. Enggak, tapi
pendapat lu kan selalu didengar. Iya, bukan. Pendapat dia itu maksudnya kalau di forum selalu didengar. Jadi sangat beruntung ketika penilaian terhadap Dikit TV di mata dia seperti itu. Kan ada tuh gue abis dipanggil kan. Pantes lo di WhatsApp langsung oke. Pasti. Malah gue malah lupa kalau kayak gitu. Oh, gue abis pertama di BTS itu kan lama ya bang dipanggilnya lagi gitu kan. Gue pikir, lucu, alhamdulillah kemarin bagus gitu kan animenya orang pada seneng gitu. Terus gue pikir pasti dipanggil lagi. Ternyata enggak. Oh sempat lama. Lu sempat lama? Enggak. Sempet ada harapan gitu. Hopeless lah nih masih gue. Karena waktu itu masih peralihan, Neng. Iya benar. Bener gak sih? Iya masih peralihan. masih ada Pak Surya. Ya. Oh Suryanya masih on off. Masih on off gitu. Sampai tapi akhirnya udah berjalan. Sampai akhirnya gue yang minta kalau nggak salah, gue yang minta bahwa ya biar Surya fokus aja udah di arisan. Karena maksud gue kasihan juga dong Surya harus ngebagi diri antara ke arisan terus ke BTS pasti bakal nektik banget. Sementara kan kalau gue mikirnya kan kalau kita udah bermain secara tim kan kalau misalkan ada satu yang kurang kan pasti nggak enak karena kita udah jadi satu tim pada saat itu gitu loh. Jadi ya udah deh kalau bisa cari penggantinya lah gitu. Iya. Ini juga bang sempet maksudnya gue berpikir kayak pas BTS ya udah mulai sering-sering di BTS gitu juga kayak ada ketakutan terbesar juga mungkin overthinking gue aja gitu ya sempet ngobrol sama manajer kayak oh kalau emang udah di sini terus gue gantiin Surya gue ngeliat di komen-komen apa Surya mana Surya mana bukan ngejelekin gue cuman nyariin Surya gitu kayak gue ngerasa aduh gue pas gaya gantiin Surya takutnya nama besarnya dia gitu kan gue udah di BTS lu tuh gitu. terhadap kayak gitu-gitu lu mikirin? Ya, ada juga kayak gitu juga gitu orang BTS kan udah berjalan dan udah banyak yang suka gitu kan pasti apalagi sosok Surya ibaratnya gitu kan terus Surya nggak ada terus orang-orang mah netizen mah taunya gimana kan ibaratnya gitu kan gue sempet mikir gitu tuh pak gue pengen aduh apa gimana ya dipanggil BTS lagi apa nggak usah ya gitu kan saking takutnya sama nama besar Surya tuh sama yang komen-komen tapi udahlah gitu sementara yang ibaratnya tuh yang komen tuh cuma 10% yang sisanya pada seneng ya udah alhamdulillah gitu Bang Wendy terus yang pertama juga pemain-pemain juga pada welcome ibaratnya begitu itu juga nomor 1 gitu. Dan ini memberikan warna baru di BTS gitu kak. Yang gue lihat warnanya dikit tuh kayak merah, kuning, biru. Itu mas warna maksudnya warna. Karena dia bisa macam-macam kan. Macam-macam betul. Dia banyak warna gitu. Maksudnya gitu. Benar, maksudnya gitu sih. Pelukismu agung. Iya kayak gitu. Tapi sekarang nih, lu nyangka gak sampai titik ini? Kayak doang, mak lu duitnya banyak kali. Iya itu sempat kepikiran juga gitu kan. Habis ganti mobil. Itu ya alhamdulillah Ini satu-satunya orang yang gue liat beli mobil baru mukanya sedih. Kenapa? Gak tahu gue sampai komentar di Instagramnya. Seneng kali punya mobil baru, sedih banget sih gitu. Mas nih terlalu apa adanya kalau ngomongnya. Iya bener. Kan nanya doang. Coba Anda tanggung jawab dong. Anda udah menyajikan kalimat itu di atas meja nih. Tolong diperjelas nih. Ya nggak tahu itu orang pertanyaan gua kan. Kenapa sih orang beli mobil baru kan rezeki ya. Dan gua turut bangga gitu. Jadi itu dia jatuhnya kayak istilah anak sekarang tuh ASMR. ASMR ya? Iya. Kayak ngelepas ini, ngelepas itu segala macem, terus masuk ke dalam mobil segala macem. Tapi gue liat raut muka lo tuh kayak flat aja gitu. Why? Itu yang mau gue tanya sama lo. Kenapa? Apa plat nomornya nggak seperti yang lo harapkan? Apa setirnya di kanan tapi yang di kiri? Siapa tahu di custom. Dia lebih nyaman gini kan kita nggak pernah tahu. Iya kan kita nggak pernah tahu. Gitu. Apa gimana gitu? Enggak itu cuma warnanya aja. Oh warnanya. Warnanya. Nggak begitu sesuai. Nggak begitu sesuai. Aku pengen warnanya warna putih gitu doang sih. Jadinya kurang kayak gitu ya. Oke.
Warna dalamnya. Warna dalamnya, Iya, aku pengen iya. emang bener nih warnanya, pengen warnanya tuh yang warnanya putih interior gitu. Itu kan dikasih yang bergendi gitu, yang merah bergendi gitu. Kan dari awal lu beli kan lu udah tahu pilihannya apa aja. Oke, oke. Apalagi pencapaiannya yang lu pengen seorang Diki. Kan nih kalau cerita kita hampir sama, Neng. Kita belajar sesuatu di masa muda kita, gak ada ekspektasi bahwa kita akan jadi sesuatu. Iya. Gue belajar nari, gue belajar teater, gue belajar gambar, gue belajar segala macem, gue belajar bermusik. Gak ada ekspektasi bahwa gue akan jadi anak band, jadi musisi, jadi pelawak, jadi nggak ada sama sekali. Iya. Tiba-tiba apa yang kita pelajari itu jadi kepake aja jadi Library, amunisi kita library, gitu. betul. Suatu saat, oh lu harus ngeband, ya gue bisa. Gue harus nari, ya gue bisa gitu. Apalagi yang lu pengen coba gitu di usia lu yang nggak lagi muda ini? Iya, apalagi yang gue pengen coba. Kayaknya semuanya hal-hal dalam kehidupan ini, apa momen-momen udah gue dapetin semua sih ya. Yang gue pengen, kayak nyokap udah berangkat juga, baik umroh atau haji segala macam. Terus ngerapin rumah udah, terus berumah tangga juga sudah. Terus punya ya mobil yang pengen ini udah juga gitu kan. Kalau aset mah mungkin itu seiring berjalannya waktu kita bisa nabung dan kita bisa miliki gitu. Cuman kalau goals lagi dalam kehidupan yang pengen gue capai kayaknya untuk saat ini ya, biar Allah denger juga, biar semuanya juga tahu, mungkin anak kali ya. Pengen punya zuriyah, pengen punya keturunan gitu kan. Turunan seneng gitu kan. Tukang beca kalau turunan kan seneng kan. Lihat aja. Langsung iya kan? Perhatiannya tukang beca kalau turunan. Bahasa dekor ya, yuk gitu-gitu. Keren. Iya gitu. Tapi lu punya duit banyak sekarang, ada ketakutannya nggak? Karena kan duit itu katanya bisa memunculkan karakter asli orang atau merubah orang tersebut. Ih, jangan, itu dia. Jadi alhamdulillah Allah, aku dan istriku misalnya dikasih sifat yang kayak begini, maksudnya yang kapanpun kita dimanapun masih kita berada untuk memberi, ngasih orang segala macam. Ini belajar dari dia juga, kalau udah ngasih orang ibaratnya kalau mau bersedekah beramal malah makin banyak di saat kita lagi miskin. Iya ibaratnya gitu kan, kalau pas miskin aja kita pas waktu masih ngontrak aku kan tetap ngasih ada Jumat berkah ya. Jumat berkah aku. Sampai sekarang tuh Bang Jumat berkah alhamdulillah nggak pernah putus deh, selalu ada walaupun itu bentuknya kadang berupa uang atau nasi gitu segala macam, tapi yang pasti tiap Jumat tuh selalu ada. Dan buat ngasih orang tua yang biasanya dulu waktu masih miskin ngasihnya sebulan cuma 1 juta, sekarang boleh ditambah lagi jadi berapa juta gitu kan segala macamnya gitu. Itu yang bikin gua sampai sekarang tuh gua ngerasa apa yang Allah kasih sekarang adalah buah dari sedekah gua gitu. Itu yang gua pengen sampai tua nanti Jumat berkah tuh jangan sampai putus dah sampai gua meninggal gitu. Kalau ada orang gua nggak ada, harta gua masih ada, Jumat berkah jalan terus ibaratnya gitu. Yang manajemen uang di keluarga siapa? Aku gitu. Kalau bini ntar nggak bisa masuk, gua online shop semuanya. Ya karena Diki bilang dia kan banyak belajar dari gua. Makanya gua bilang, Neng. Enggak, aman. aman. Di lu aman, gue yang kena. Diki tuh banyak belajar juga dari gua, makanya kenapa gue bilang kalau nggak salah di dalam agama kita pun sebenarnya yang harus megang uang memang kita. Iya. Kalau istri mau apa, ya minta ke kita, kita kasih. Gitu. Makanya gue ajarin ke Diki juga bahwa kenapa? Tapi lu itu menerapkan bener nggak di hidup lu? Enggak dong. Ngapain lu ngajarin orang? Apa nih? Ajarin orang kamu. Kamu terlalu banyak ajarin orang, kamu sendiri tidak. Lu pikir motivator hidupnya bener? Belum tentu lah. Iya juga sih. Iya benar juga. Aduh. Iya juga. Betul juga
mungkin ada juga motivator Ada yang juga yang nggak gitu. pinter ngejalanin hidup, cuma pinter ngomong Ada, gitu. banyak. Karena nggak relate sama mereka Iya, juga. kayak Gitu. gitu. Cuma maksud gua, ya mungkin dia juga denger gitu. Kalau misalkan kayak ya kita biar bagaimanapun suami ya tetap harus kita yang ngatur lah. Betul, Bang. Gitu. Kita yang Karena manage kalau bener gitu ya. kalau istri yang ngatur, Iya. selesai kita nggak bisa masuk. Kelar pasti. Ini barang-barang di Shopee, Tokopedia dulu. Kita nggak bisa masuk rumah, Iya, Bang. Gitu maksudnya kita nggak Gua bisa aja masuk rumah. ngatur tetap. Gua ngatur aja tetap ada gitu. Iya Bang, kayak gitu. Tapi menurut gua tuh ada porsinya. Ya. Ada porsi-porsi yang memang di luar ranah gua untuk mengatur keuangan itu, untuk memanage itu. Kayak misalnya kebutuhan rumah, ya masak. Kalau lagi ada acara ngumpul-ngumpul, makannya apa, kayaknya bukan ranah gua dah kalau itu. Udah kasih aja, percayakan duitnya ke dia gitu. Hingga akhirnya ntar pasti gua tambahin. Padahal pas gitu udah pas. Padahal pas gitu udah pas ini. Kenapa lagi? Nggak akan gitu ada kan. habisnya. Oh iya pasti, ya maksudnya hal-hal kayak gitu pasti gue memberikan ruang kepada queen of house gitu kan, ratu di rumah, pasti biar dia ngerasa kayak berasa ratunya. Lu atur deh, lu manage, gue percayakan semuanya ke lu, ibaratnya begitu. Hingga acara ini misalnya sedekahan ini selesai dengan beres, ibaratnya kayak gitu. Dan kalau manajemen keuangan juga, ngatur keuangan juga tetap harus komunikasi, Neng. Iya, iya. Iya, karena dulu juga awal-awal gue ada yang namanya tabungan mati. Maksudnya gue sisihkan misalkan dari penghasilan gue ini tabungan yang memang nggak dipakai gitu. Iya. Tapi balik lagi, lu juga harus siap sama kondisi bahwa kita nggak pernah tahu di rumah tangga itu tiba-tiba ada kebutuhan ini, ada kebutuhan itu. Betul. Karena gue dulu juga gitu, awalnya ada tabungan mati. Lama-lama ada kebutuhan, kepake, gue liat tabungannya, lah mati. Habis. Nah beneran bisa. Mati nih tabungan. Mati itu mah jadinya. Iya, dari gitu. Lanjut ya, gue kan kencing suka. Iya. Bentar lagi stand up fest kan? Bentar lagi stand up fest gitu. Lu naik gak? Perform dong aku. Perform Insya Allah lagi? stand up. Berarti naik. lu bisa dibilang ya roots gua berangkat ke industri ini dari stand up. Berarti nggak akan lu lepas tuh. Tidak akan meninggalkan sampai kapanpun komunitas yang saya cintai. Soalnya kan buat beberapa orang yang udah merasakan masuk dunia industri, kan rasa effort bikin jokesnya beda. Iya dong. Iya, Kalau premis. lu bikin materi buat stand up, let's say buat durasi 30 menit, lu butuh setlist yang padat, yang rapet, lucu, dan lain-lain. Udah gitu setlistnya kadang-kadang juga bisa angus dalam beberapa kali perform. Ya. Sementara di industri kan, di industri itu sangat, apa ya, maksudnya... Pakai dulu dong. Buru. Pakai dulu dong. Iya, Prabu. Gak enak gue ninggalin Andi ke sini. Iya, tapi masnya dipakai, siap pakai dulu. Masnya pakai dulu aja kan, kita juga lagi ngobrol ada waktu. Dibanding kayak begitu terlalu diburu-buruin, aneh banget. Kalau tuntutan di industri itu kan oke, lucu. Iya. Tapi kadar lucunya itu berbeda sama stand up. Kalau stand up berkaitan sama persona, lu nggak bisa main jokes kodian, harus fresh dari keresahan lu dan Betul. biasanya orang yang udah masuk ke industri keenakan nih, udah kayak gini aja lah. Hasil yang didapat banyak, mainnya direpetisi, iya kan? Apa namanya? Rasanya untuk effort membuat setlist 30 menit, sejam dengan harus beberapa kali open mic dan lain-lain, effortnya lebih gede gitu. Betul. Kenapa lu tetap nggak mau ninggalin itu stand up? Yang pertama itu rasa cinta pasti ya. Orang kan kalau udah cinta, orang pasti menghalalkan segala cara untuk yang penting bisa dekat dengan satu hal yang kita cintain gitu kan, ibaratnya itu yang pertama. Yang kedua, punya materi stand up itu ibaratnya kayak kita punya satu hal yang kita banggakan. Kayak sebuah, ya bisa dibilang validasi, boleh lah gitu. Kalau kita masih mengklaim diri kita sebagai komika, setidaknya lu punya materi baru dong. Nah, ajang pembuktian itu biasanya kalau selama di KDV masih nempel ada stand up komedian ya. Stand up fest itu adalah ajang di mana kita bisa ngelihat orang-orang komika yang masih berlabel komika, mempunyai materi yang lucu. Disitulah ajangnya, Pak. Jadi kayak stand up fest itu
selain memang lebarannya komika, itu adalah pembuktian untuk para semua komika atau stand up comedian masih setajam apa rasa kritis lu tentang satu hal. Bisa jadi batu loncatan buat lebih tinggi lagi apa That's enggak right, Pak, betul Pak. Ini juga yang bikin seorang Diki Dipo sampai kapanpun selama umur ini masih bisa, napas ini masih oke, terus kritis ini masih oke, terus kombut masih jalan, gue pengen bikin spesial show terus. Tahun ini kan sebenarnya harusnya untuk spesial show harus di tahun ini Bang gitu. Cuman mungkin ada satu dan lain hal, mungkin ada beberapa banyak kerjaan yang mungkin gue harus pending lagi tahun ini, gue juga nggak tahu. Tapi secara kesiapan materi gue udah hampir bikin masih nulis 1 jam gue udah punya materi 40 menit. Target aku 1,5 jam. Target aku bikin materi 1,5 jam. Ini baru cuman ya Allah baru nyampe 40 menit lah. Dari mana dapat keresahannya? Kan hidup lo udah senyaman ini, semerdeka ini gitu. Maksudnya keresahan apa yang lo lebih sulit nggak nangkep keresahan? Di saat posisi lo udah settle, nyaman. Lebih sulit karena tingkat kepekaan kita dengan satu hal tuh lebih berkurang karena udah banyak yang settle kan dari segala ekonomi apa segala macam. Apalagi premis besarnya stand up comedian, apalagi yang udah jalan rumah tangga, biasanya itu dari ekonomi ibaratnya gitu. Kalau sekarang pas ekonomi gua udah settle, agak sedikit mengerutkan dahi tuh untuk mencari hal apa yang bikin gua resah ya gitu kan segala macam. Tapi setelah saya cari pas di rumah banyak. Berarti dia lebih peka ketika di rumah. Peka di rumah juga ada. Maksudnya gitu kan. Maksudnya Ketika gitu. lagi sendiri lebih fokus. Sendiri lebih fokus memikirkan itu kan. Oh ternyata ini gitu. Atau memang momen-momen kejadian pas kita zaman-zaman dulu gitu. Ini orang emang aneh ya. Dikorek nggak mau, tapi mancing-mancing minta dikorek. Maksudnya, aku punya materi dulu tentang ngebahas tentang waktu aku pertama kali kontrak. Kan kebanjiran. Iya, bener. Lucu tuh kebanjiran. Kenapa ngebahas kebanjiran lucunya? Soalnya tempat itu, kenapa gue bikin lucu? Gue anggap itu materi itu lucu karena pas ketika pertama kali gue kontrak, gue tanya sama orang-orang sekitar pas lagi pada beli sayuran, Pak, Bu, di sini banjir nggak? Ibu-ibunya tuh nggak ada yang jawab, cuman ketawa doang. Gitu-gitu aja. Besoknya ketemu lagi di tukang sayur, Pak, Bu, di sini banjir gak sih? Gitu kan. Ibu-ibunya cuma baru tinggal sini ya, gitu dialihin semua. 1-2 bulan musim hujan lah masuk, gitu. Gerimis, hujan kecil setengah jam, yang lain belum kerendam, tapi rumah aku di sini. Pasukan nggak dijawab. Di rumah gua kalau kita di rumah kontrakan gua baru masuk itu. Jadi pas kita baru masuk pintu gerbang di tembok kayak gini, tembok pinggiran itu ada garis, Bang. Sepanjang dari sana, garis sampai sini, situ terus muter simetris. Orang pikir itu vinil dong. Vinil? Garis apa sih ini? Kok aku cat nggak bisa, dicat ditiban kok timbul lagi, dicat timbul lagi begitu. Ini garis apa ya? Nah setelah 1 bulan hujan gede, aku baru tahu itu batas air tuh. Bener-bener presisi. Itu presisi. Oh terjawab sudah. Pantesan dicat kagak bisa keluar lagi kecuali lu tebok deng tuh baru diinin lagi baru bisa kayak gitu. Lu nggak lihat pas masuk ke kontrakan lu sih. Ngapa? Di pintunya ada tulisan apa? Katulampa. Tapi Neng, kalau boleh jujur, emang lu nggak boleh ninggalin stand up lu. Karena menurut gua gini, satu itu cikal bakal lu, tempat lu lahir. Terus kedua, in my humble opinion, ketika lu ngomongin lu industri, ada kalanya lu dapat space, ada kalanya lu nggak dapat space. Ada kalanya lu mendapatkan partner yang bisa memberikan lu ruang dan juga ngeluarin lu. Ada juga kalanya lu harus nahan diri. Jadi gua secara pribadi nggak bisa melihat lu secara utuh di industri gitu. Tapi kalau di stand up, kayaknya kemungkinan itu kecil karena pilihannya cuma 2, lu pecah banget atau lu ngebom. Udah selesai. Kendalinya ada di orangnya. Kendalinya ada di orangnya gitu. Perbandingannya lu stand up itu sama aja lu kayak riding bike, naik sepeda MTB di gunung. Kalau lu jatuh, itu karena lu. Iya, bukan karena orang lain. Bukan karena pohon, nggak mungkin pohon tiba-tiba ngeprak pala lu, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin. Kalau lu nabrak pohon karena lu. Iya. Kalau lu jatuh karena lu. Tapi kalau lu naik road bike atau naik sepeda di jalan raya, lu bisa jatuh, lu bisa ketabrak segala macam, bukan karena lu. Karena orang faktor lain banyak. Faktor lain. Jadi menurut gua
gue bisa melihat terakhir yang bener-bener penampilan lu itu di stand up fest, menurut gue anjing sih. Karena gue melihat the real Diki ya ini gitu. Lu keluar orang udah wah gitu kan. Karena yang nonton semua kan. Rasanya gue inget gue kayaknya gak ada tangannya. Gue tangannya gak ada yang sini. Wah, lu baru itu puncak seorang komedian loh. Muncul orang udah gitu. Berarti orang udah cinta sama personanya. Personanya udah dapat banget. Terus lu ngebawainnya sebegitu ngalir, sebegitu enaknya. Nggak ada tendensi gua harus lucu, gua akan lucu. Enggak. Lu cerita. Storytelling lu keren banget, lu cuma bawain satu premis yang serempet pada saat itu dengan hoodie pink lu. Itu kayak ini Diki gitu. Tapi analogi lu tadi bagus. Analogi lu bagus. Cuman satu yang gue tangkap pas lu bilang riding ya. Kok bisa-bisanya si bocah Kemayu ini ikutan klub motor? Iya. That's why. Personanya lovable itu aja sih. Dia masuk ke bedain. Iya. Grup motor yang dibikin untuk membuat Andre jauh lebih kaya. Nah, Iya. ada Andika di situ. Ya Andika emang motoran. Ya ada BMW dan yang lain juga motoran, motor gede gitu. Iya. Kok lu tiba-tiba masuk nama lu di situ Jangan salah. sebagai anak motor? Gue ini X-Max banget anaknya. X-Men. Ini bukan lambang X-Max sih sebenarnya. Gue kata ini ada X-nya jadi gue gini aja gitu. Iya, tari saman juga bisa kan gitu ya, tari saman gini. Bisa. Iya. Anak ngabers. Ngaber. Gue tuh kalau motoran bang, gila diam-diam beneran gue tiba-tiba gue ke puncak aja gitu. Karena menurut gue tuh, menurut gue ya, gue lebih dapat feel-nya untuk motoran. Kadang sendiri. Kalau pas rame-rame itu concern kita buat riding happy gitu kayaknya berkurang, kayak lebih ke banyak konten gitu segala macam. Gue tuh kayak gue sempat ngobrol sama Pak Surya juga. Kalau gue lagi pengen riding, gue sama asisten gue tuh Ringo yang tolol. Kadang kalau Sabtu, Minggu, Senin gue libur 3 hari gitu, biasanya gue berani tuh dari Sabtu malam Minggu gue mesen hotel di puncak buat nanti gue istirahat di sana, besoknya baru gue balik gitu kan. Jadi gue riding berangkat malam, kita motoran yuk ke puncak. Kadang 2 motor doang, gue Iman sama Ringo udah berdua. Itu dalam rangka lu mau stress release. Seneng riding jauh aja, gitu. Kan ada orang ketika riding tuh nemu sisi spiritual. Gue suka city sightseeing orangnya. Oh. Gue suka city sightseeing yang menurut gue punya experience yang berbeda ketika gue di motor gitu. Point of view-nya dari motor. Point of view dari motor tuh menurut gue tuh beda aja dibanding dari mobil terus buka kaca tuh beda. Ya, kecuali lu di mobil buka kaca tapi bawa motor juga. Jadi di dalam gitu kan. Mungkin aneh dan nggak masuk akal. Alah gitu mah nggak masuk asik deh. Gitu menurut gue. Gue kalau lagi pengen motoran kayak gitu aja. Jadi kalau motoran itu kan pas udah sampai tempat, bukan gue nggak suka masuk klub apa segala macam beda enggak. Kalau gue untuk lebih kayak nikmatinnya, kadang kalau gue nyampe tempatnya itu gue istirahat, sekedar makan Indomie, gue bengong aja gitu. Kadang kan me time-nya cowok kan cuma bengong aja, tapi bengongnya dilihat alam luas gitu kayaknya. Laki-laki tidak bercerita. Tidak bercerita, tiba-tiba nyampe Atahun. Ingat loh, laki-laki tidak bercerita. Tiba-tiba ngopi di Tajur, tiba-tiba gitu aja. Itu aja lah pokoknya gitu. Aku ada X-Max di rumah, aku modif juga gitu segala macam. Modif mahal itu loh udah. Keren. Gak mau upgrade ke motor-motor gede? Kayaknya itu udah paling gede deh menurut aku. Kalau buat apanya? Bentuknya atau budgetnya? Budget. Kalau itu kayaknya aku seneng sama ini joknya aja. Joknya tuh kayaknya luas. Lucu. Jokes gitu ya. Ya kayak gitu ya Pak Dika. Kalau pengen kalau masuk ke klub geng motor atau klub motornya lebih ke buat komunitas, nambah teman, circle kita, tawa-tawa. Emang grup itu nggak pernah serius ya? Iya. Gila loh, tiap hari
ada aja yang masuk tapi nggak pernah serius itu kayak kita nyimak kayak anjing nih orang-orang ngomong. Makanya kadang-kadang gue lucu-lucu juga banget. kalau nih ada prediksi terus sekarang ada grup baru predain. Prediksi bedain, gabung semua kan. Ya karena orang yang makin banyak kan prediksi aja banyak. Ini makin banyak gitu. Jadi kalau udah mulai ada udah. Makanya gue jarang kan, jarang ikut komen segala macam karena baru mau balas udah deng percuma juga gitu. Karena banyak banget gitu. Betul. Neng. Di luar itu, di luar hobi lo, di luar kesenangan lo dan segala macam. Gue pernah ngobrol sama nyokap lo. Via tol Cikampek waktu itu ya. Video call. Video call kan? Video call kita beda. Gue yang pengen kencing juga. Anjing. Kok bisa sih acara begini tinggal kencing dah. Ntar ya, gue mau ngeliat Andika kencing apa enggak? Nggak ada yang ngobrol saya. Ini aja. Lu kan Aneh banget ini. tunggu Andika. Nih. Gue gak bisa kalau nggak ada Andika. Iya kayak tadi aja Pak Wendy kan keluar saya ini nama Pak Dika. Jadi pas Pak Dika lagi Di WA ini gue dari awal ngonsepin sama Andika udah bagi tugas. Dia tuh yang ngelitnya, gue yang bagian icebreakernya gitu. Ya sambil aja nih kan sambil orang kencing jadi Bapak ngobrol aja dulu ngobrol apa kayak. Takutnya Andika kan nggak denger. Enggak apa-apa tadi juga. Ntar ngulang lagi jadinya. Enggak ntar tinggal ditebelin kan tadi Iya apa. kan tadi yang kita mau ngebahas nyokap lu. Ya ntar biar kan Andika yang penting udah tahu poinnya mau ngebahas nyokap lu nih. Iya. Nanti kalau gue udah tanya ini bisa jadi deep. Sorry ya, Pak. Maaf ya kalau gua kan pakai boxer ya. Udah kecil pakai boxer nggak kelihatan. Ini dia pakai celana dalam doang. Gua sih nggak ada masalah sama penonton. Nih hati-hati. Dia curiga kayak di dalam kamar tuh ada yang tukang dodorin lah. Pas keluar didodorin siapa sih di dalam kamar nih? Aneh banget, Maaf Pak Dika ya kalau didodorin ya aneh banget nih di dalam ruangan nih. Iya, gue balik ke nyokap. Iya. Ya, pernah ngobrol sama nyokap. Nyokap orang yang seru, rame gitu kan. Terus maaf ya, belum sampai sekarang belum sempat main ke rumah Mama ya. Nanti kita main ya. Main ya terserah lah, roller coaster boleh mah. Oh ya, sama gue juga takut. Ya oke, gak jadi ya Ma, kita sama-sama takut. Iya, ngobrol aja Iya, ngobrol. iya. Main makan. Tadi masakin soto. Apa yang pengen banget lu wujudin buat Mama tapi sampai sekarang belum terwujud? Cucu sih. Cucu doang udah anak tuh. Kapan mama sih nggak pernah minta. Mama tuh hebatnya Mama tuh selalu nguatin gua gitu, selalu nguatin gua tuh. Kadang yang gua tuh ada rasa kayak sama bini tuh kadang kayak sama istri tuh cuman apa ya bikin gua kayak kadang Diki nongkrong di sini gua nggak mau. Diki nongkrong di sini gua nggak mau, gua di rumah aja. Karena ketika gua tinggal istri gua di rumah dia nggak ada siapa-siapa lagi selain dirinya gitu kayak kecuali dia ada anak, ada pembantu, ada siapa. Kalau gue tinggal, ya tiap hari gue tinggal kerja. Terus pas udah bulan gue libur, gue pengen nongkrong, gue ninggalin dia lagi. Kayaknya dia cuma satu-satunya gue doang. Udah yang tempat ngobrol, dia itu nggak punya teman apa segala macam. Jadi kalau apa cuma gue doang gitu. Jadi ada rasa kasihan gitu kalau sampai sekarang gue belum dikasih anak gitu di rumah tangga gue. Nah nyokap gue tuh hebatnya, dia tuh nggak pernah ngecilin gue. Dia tuh kalau sekalinya kalau lagi ngobrol tentang anak, nyokap gue tuh selalu ngomong kayak gini, udah sabar gitu. Ini saudara udah 9 tahun kagak punya anak. Akhirnya kalau emang udah Allah kasih sampai sekarang brojol terus, anaknya udah banyak katanya begitu. Tenang aja udah katanya, udah nabung aja dulu. Jadi ntar kagak pusing kalau punya anak, emang kagak pusing punya anak. Pas oroknya doang kita demen, ntar ada sekolahnya, apanya segala macam, makannya ntar lu puyeng katanya gitu. Kalau sekarang jangan diminta, Allah tahu lu mau gitu. Yang pertama Diki harus tahu adalah Allah tahu Diki mau. Cuman Allah paling tahu kapan waktu ngasihnya. Jadi anak uridu anta turidu Allahumma ridu. Kita boleh punya mau, kita boleh punya pengen, tapi Allah malah menggenggam semua keinginan. Dia yang tahu kapan timing yang tepat buat dikasih anak ke Diki. Kenapa dikasih sekarang? Enggak dikasih sekarang. Mungkin secara finansial Diki siap, tapi secara batinnya untuk menjadi orang tua, secara mental Diki belum. Allah yang lebih tahu, entar nanti dah pokoknya. Jangan diminta, kita jangan suudzon, husnuzon aja dulu sama Allah gitu. Oh mungkin enggak sekarang kali, mungkin nanti gitu. Jadi gue selalu nguatin diri gue sendiri, selalu nguatin ke istri juga, ke keluarga.
Terus ke mamah juga gitu kan, gue ngomong ke mamah ya rada sedih juga kadang kalau pas lagi ngumpul keluarga lebaran segala macam semua udah pada nonton anak gue belum gitu segala macam, tapi ya gue jalanin aja deh, enjoy aja. Padahal jawabannya ada di sepanjang kita ngobrol. Lu cerita versi lu yang dulu mencintai kesenian, lu masuk A B C D E F G, ternyata lu baru tahu gunanya semua ini ketika lu masuk ke dalam industri dan menjadi Diki Divi yang sekarang. Mungkin benar kata nyokap lu, Allah lagi nunggu momen yang tepat. Lu nih lagi di waktu-waktu dimana lu bersiap-siap, nata semuanya, lu nyiapin mental, ekonomi dan kesiapan lu ketika nanti waktunya dia turun. Iya. Ya kan tadi story hidup lu kan gitu kan? Iya. Lu nggak pernah tahu, gue ngelakuin ini ya tadinya target lu pendek-pendek nih. Iya. Targetnya cuma pengen uang jajan, uang tambahan, Gua seneng sama temen. Iya. Ya gue bayar aja. Bener. Aku akan terus di BTS sampai bisa mencium kamu. Ya mungkin itu ya, mungkin itu. Berarti mama sama sekali nggak pernah bertanya, cuma kalau ngomong heart to heart selalu menyampaikan hal seperti itu. Selalu menguatkan, selalu apa ibaratnya gitu. Ya maksudnya segala macam usaha, maksudnya kayak misalnya ya program atau segala macam. Aku pernah ikut program, kok belum hamil juga ternyata Mahatma yang aku ikut. Itu program Mahatma. barang orang tua ternyata salah bukan program ini berarti kayak gitu. Aku salah kayak gitu. Dan ya sabar-sabar aja. Dan menurut gue ya, setelah kita ngobrol kurang lebih hampir sejam lebih ini, satu versi Diki Divi yang jangan sampai lu rubah adalah itu tadi punya target tapi nggak perlu muluk gitu. Targetnya pendek-pendek. Itu nggak bisa dilakuin semua orang ya, karena orang pasti berekspektasinya pengen mimpinya setinggi mungkin atau sejauh mungkin bisa melangkah gitu. Tapi ternyata tanpa disadari target yang pendek-pendek ini mengurangi kita terhadap kekecewaan, kesedihan yang berlebihan, kesenangan yang berlebihan. Ngerem kita tetap jadi manusia yang benar gitu. Terlepas apa yang terjadi dalam rumah tangga yang baru berjalan seumur jagung ini, lu lagi bebenah sama bini lu mencari versi yang terbaik dari lu sebagai suami dan bini lu sebagai istri. Muncul ketidakcocokan, muncul sifat-sifat yang satu sama lain susah. Targetnya pendek aja. Menjadi versi yang lebih baik setiap harinya, siapa tahu nanti lama-lama lu ketemu jalannya, akhirnya ketemu di satu pemahaman bahwa oke, gue menerima lu dengan versi lu yang ini, lu menerima gue dengan versi yang ini, kita jadi partner hidup, jadi teman hidup bareng-bareng sampai seperti yang lu cita-citain, sampai nanti lu nggak ada gitu. Di setiap harinya kita belajar terus bagaimana menyikapi, kadang bukan menyikapi problematika, kadang menyikapi diri kita sendiri untuk menghadapi sebuah problem itu, kadang-kadang kayak gitu. Kadang-kadang orang nggak berpikir panjang untuk mengklaim satu hal atau ngambil apa ya tindakan satu hal tiba-tiba begini atas dasar egonya dia atau segala macam. Sekarang itu lebih problem yang paling tepat adalah bagaimana aku dan istri menyiapkan diri kita ketika kita dihadapkan sama satu masalah, kayak gitu aja sih ibaratnya. Kayak kalau untuk sekarang ini kayaknya udah better kita kalau ada masalah segala macam kita berdiam diri dulu, kamu diam, aku diam. Mungkin dulu gitu ya kata sama-sama api mungkin dulu kan, kalau dia kencang gua kencang, dia kencang gua kencang, setiap berantem 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama dia kencang, gua nambah kencang, dia mau kencang, nambah kencang lagi. Tahun sekarang ini ketika gua udah mulai marah, nada gua tinggi set gitu kan, di F kalau nggak salah udah tinggi banget. Ada. Aku pengen ngomong lurus nih, Yorobun kayak olahraga sih. Lu minta yang lucu mulu lu dari tadi lu. Kayak gitu. Jadi kalau sekarang aku udah emosi gitu Bang, Pak Dika kalau lagi naik gitu, lagi tinggi gitu segala macem. Sekarang dia udah nggak mau gede lagi, terus dia udah nggak mau ngomong, nggak mau apa, pokoknya dia di kamar. Udah gitu aja dulu. Dia lebih baik dia ngindarin gue yang lagi tinggi, yang lagi gede ibaratnya gitu kan. Dan ternyata itu works. Itu berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan, ibaratnya memang harus ada yang air, jangan api dua-duanya. Gitu kan masih gitu kalau. Dan harus bergantian sih Neng sebenarnya. Iya sih, betul juga kayak gitu. Kadang kalau bisa ada gas, ada rem. Iya, betul juga. Kalau dia lagi
tinggi segala macam ya gue kayaknya tenaga gue lagi lebih banyak buat main PS, pasti gue main PS dibanding ladenin dia kayak gitu, dan itu jauh lebih better sih. Tapi satu yang bikin gue penasaran sih dari tadi, nggak pengen ke toilet. Mau sih. Coba. Gue toilet dulu bentar ya. Siap. Sebenarnya ada yang masih gue pengen kulik sih. Janganlah, kalau itu kan ranah yang Bukan. Kayak gue pengen nanya ke dia gitu. Maksudnya kan perjuangan dia juga kan keras gitu. iya. Ya masa sih dia nggak mau ngucapin apa sama dirinya sendiri gitu. Itu gue penasaran aja gitu. Mungkin itu sisi spiritual dia sama dirinya sendiri ya. Maksudnya kadang-kala kan ada orang yang siap untuk